Oke, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbicara, kita akan berdiskusi, kita akan membahas pembahasan yaitu hukum dan stratifikasi sosial. Ya, sebelum itu saya akan coba share screen terlebih dahulu agar lebih mudah untuk memaparkannya. Nah, oke. Nah, jadi materi kita itu ada nanti hukum dan stratifikasi sosial ya. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya adalah Siska Elaska Putri MSI. Saya adalah dosen pada jurusan Hukum Tata Negara atau SIASA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Jadi, salam kenal semuanya. Nah, oke, kita masuk ke materi. Jadi nanti akan ada 4 pembahasan insya Allah yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi dari stratifikasi sosial, kemudian dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial, kemudian pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum, dan terakhir adalah penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial ya. Jadi nanti insya Allah akan ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu definisi dari stratifikasi sosial gitu ya. Nah, sebenarnya para pakar, para ahli sudah banyak memberikan definisi dari stratifikasi sosial dan juga mungkin sebagian masyarakat umum juga sudah sering ya mendengar konsep atau istilah dari stratifikasi sosial ini. Nah, kalau dari bahasa Latin ya, jadi dalam bahasa Latin stratifikasi sosial ini berasal dari kata stratum yang artinya adalah tingkatan ya. Jadi stratum artinya adalah tingkatan dan socius artinya adalah teman atau masyarakat. Jadi stratifikasi sosial ini kalau kita lihat dari bahasa Latin dia terdiri dari dua kata, stratum dan socius. Stratum artinya adalah tingkatan dan socius artinya adalah teman atau masyarakat. Jadi dari gabungan dua kata tadi bisa kita definisikan bahwa stratifikasi sosial merupakan tingkatan-tingkatan ya, tingkatan-tingkatan sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Kalau secara sederhananya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat dari definisi dari para pakar ya, para ahli, saya mengutip di sini ada dua pakar ya. Yang pertama dari Robert M. Z. Lawang, yang kedua dari Surjono Sukanto ya. Jadi ada dua pakar di sini. Kalau Robert M. Z. Lawang, dia memberikan definisi kalau stratifikasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat ya. Penggolongan masyarakat ke dalam sistem sosial dan struktur sosial tertentu. Nah, yang mana susunan ini terbentuk melalui jalur hierarki atau bertingkat, ya, yang didasari pada perbedaan kekuasaan dan nilai seseorang yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, dari definisi dari Robert M. Z. Lawang ini kita bisa artikan bahwa menurutnya stratifikasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat, di mana yang mendasari penggolongan tersebut adalah kekuasaan dan nilai atau arti dari seseorang itu di dalam masyarakat gitu. Nah, jadi melalui berdasarkan itulah digolongkan masyarakat secara hierarki atau bertingkat. Nah, lain hal yang disampaikan oleh si Surjono Sukanto yang mengemukakan ide bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Nah, tadi perbedaan yang ada di dalam masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Ya, perbedaan ini disebabkan karena banyak hal. Contoh misalnya dari latar belakang status dan peranan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Hampir mirip apa yang dikemukakan oleh Robert M. Z. Lawang dengan Surjono Sukanto. Yang mana kalau kemiripannya itu bisa kita ambil satu ya dari segi penggolongan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu dikelompokkan, digolongkan ke dalam suatu kelompok secara hierarki gitu. Secara hierarki atau bertingkat gitu. Yang mana yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kekuasaan atau nilai dari seseorang tadi yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, jadi dari dua definisi pakar tadi, kemudian dari definisi bukan definisi ya, dari bahasa tadi ya, bahasa Latin tadi ada stratum dan socius, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan atau pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok tertentu secara hierarki atau bertingkat. Ya, jadi
Nah, nanti itu akan ada seperti yang ada gambar di dalam slide saya ini ya. Jadi masyarakat itu nanti dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Ada yang berada pada lower class, kelas bawah, ada nanti yang berada pada middle class, kelas menengah, dan nanti ada lagi yang berada pada upper class, kelas atas gitu. Nah, bagaimana proses pengelompokan masyarakat itu? Nah, nanti kita akan lihat ya apa saja yang melatar belakangi atau dasar-dasar pembentukan dari stratifikasi sosial itu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia yang tadi ya. Jadi, kenapa sih muncul atau apa sih yang melatar belakangi pembentukan stratifikasi sosial gitu? Kira-kira strata yang ada di dalam masyarakat itu kenapa bisa terjadi? Nah, gitu ya. Apa yang melatar belakangi terbentuknya? Apa sih dasarnya gitu? Banyak hal sebenarnya. Banyak hal yang menjadi dasar-dasar dari pembentukan stratifikasi sosial itu. Kalau di slide ini saya hanya memberikan beberapa ya. Ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ilmu pengetahuan, usia, pekerjaan, keturunan, pendidikan sudah tadi ya, fisik dan jenis kelamin dan sebagainya. Banyak hal sebenarnya. Nah, kira-kira semua hal tadi itu kenapa bisa terjadi gitu? Apa yang menyebabkan itu ada? Ya, apa kira-kira? Nah, yang menyebabkan kesemua itu ada, yang menyebabkan terjadinya pembentukan dari strata itu adalah karena adanya sesuatu yang berharga di dalam masyarakat gitu. Ada sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat ya. Nah, contoh misalnya nih, kalau misal berada di dalam lingkungan masyarakat yang mana orang akan dihargai ketika mereka punya pendidikan yang tinggi contohnya. Pendidikan yang tinggi. Jadi orang akan dihargai ketika mereka punya tingkat pendidikan yang tinggi. Otomatis kalau seseorang itu dia misalnya tamatan sarjana, contohnya dia magister atau dia adalah dokter, maka mereka akan lebih dipandang, mereka akan lebih dihormati, mereka akan lebih dihargai daripada mereka yang hanya lulusan SMA atau mungkin yang tidak pernah bersekolah gitu. Nah, contoh lain misalnya, ketika kita berada di dalam lingkungan masyarakat yang mana orang akan dihargai ketika orang itu adalah orang kaya gitu ya, yang punya misalnya mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah gitu ya. Maka orang yang tidak punya apa-apa dalam artian masyarakat yang berada pada taraf perekonomiannya itu menengah ke bawah, mereka tidak akan dihargai, mereka tidak akan dipandang di dalam masyarakat, mereka tidak akan dihormati. Begitu juga dengan orang yang punya kekuasaan atau kehormatan. Kalau seseorang itu dia punya kehormatan, punya kekuasaan misalnya, dia menjabat pada jabatan struktural tertentu misalnya di lingkungan tempat dia bekerja, di instansi tempat dia bekerja, maka otomatis dia akan lebih dihargai daripada orang yang tidak punya jabatan atau pekerjaannya biasa-biasa saja gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang mendasari terbentuknya stratifikasi sosial gitu. Jadi tergantung dari masyarakat itu apa sesuatu yang berharga atau apa yang lebih bernilai di dalam masyarakat itu gitu. Itulah yang menjadi pembentukan atau dasar terbentuknya stratifikasi sosial. Itulah yang membedakan pengelompokan masyarakat. Oh, ini dia masuk dalam upper class. Oh, dia ini masuk ke dalam middle class, kelas menengah. Oh, dia ini lower class, kelas bawah gitu. Nah, itu dia. Jadi ini tergantung lagi kepada di mana masyarakat kita ya, di mana lingkungan masyarakat kita itu apa nilai yang berharga di dalam masyarakat. Nah, itu akan berbeda nanti antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, jadi ini bukan jenis stratifikasi cocoknya ya. Ini lebih kepada status yang kita miliki gitu. Nah, jadi apa sih status yang kita miliki itu bisa kita dapatkan dengan 3 cara gitu ya, dengan 3 cara. Nah, status itu bukan status sudah menikah atau belum, bukan itu maksudnya. Status jomblo dan sebagainya bukan itu. Tapi status yang diberikan bukan status yang kita miliki itu apa namanya? Ada 3 cara untuk memperolehnya. Yang pertama itu adalah ascribe status, kemudian ada achieve status, kemudian ada lagi assign status. Jadi ada 3 cara. Kalau yang ascribe status itu maksudnya adalah status yang kita miliki itu adalah bawaan dari lahir ya, bawaan dari kelahiran atau keturunan. Contoh misalnya nih saya lahir di oleh orang orang tua saya yang bersuku Minangkabau, rasnya Minangkabau gitu, etnis Minangkabau. Maka otomatis ketika saya lahir, saya adalah orang yang bersuku Minangkabau. Nggak mungkin dong saya bersuku Batak atau suku Jawa gitu kan nggak mungkin. Jadi itu adalah status yang saya dapatkan ketika saya lahir ya, bawaan.
Atau misalnya saya ini berjenis kelamin perempuan gitu ya. Karena dari lahir memang perempuan, jadi itu kan bawaan dari lahir. Atau contoh lagi misalnya sistem kekerabatan juga seperti itu ya. Atau kalau keturunan contoh misalnya, kalau seandainya keluarga saya itu dia berdarah biru semua, dalam darah biru dalam tanda kutip ya. Artinya maka ketika saya lahir saya juga akan berdarah biru, nggak mungkin saya berdarah merah. Itu dalam tanda kutipnya. Nah itu dia. Jadi kalau ascribe status itu, status kita itu adalah kita dapatkan bawaan dari kelahiran kita gitu. Bawaan dari kelahiran kita. Nah, kemudian achieve ya, achieve status. Ya, ini dia bahasa Inggris dengan achieve status. Nah, apa artinya? Kalau achieve ini, status itu kita dapatkan hasil dari kerja dan kerja keras kita dan usaha kita gitu. Contoh misalnya nih, saya sekarang berprofesi sebagai dosen, walaupun masih dosen baru ya sebagai dosen, itu adalah hasil dari kerja saya, kerja dan usaha saya. Maka pekerjaan yang saya dapatkan sebagai dosen itu adalah hasil dari kerja keras saya. Itu adalah status yang saya dapatkan karena saya berusaha dan bekerja gitu. Nah, jadi yang achieve itu adalah status yang kita dapatkan kalau kita memperolehnya dengan berusaha dan bekerja gitu. Jadi dia achieve status ya. Nah, jadi memang dari dalam diri kita mendapatkannya. Nah, yang ketiga adalah assign status. Nah, ini agak berbeda sedikit dari dua status tadi. Apa maksudnya? Kalau yang assign status ini, ya, status itu kita peroleh hasil dari pemberian dari orang lain gitu. Jadi orang lain memberikan status kita ya. Mungkin saja pemberiannya itu karena pertama dari jasa yang telah kita berikan. Contoh misalnya gelar kepahlawanan itu ya. Kalpataru itu kan dari bukan hasil dari pemberian orang lain. Atau bisa dari honoris causa gelar dokter itu juga hasil pemberian ya. Karena kita berjasa dalam suatu hal contoh misalnya. Nah, jadi dia ada 3 jenis status ya. Pertama adalah ascribe status, yang kedua achieve status, dan yang ketiga assign status. Ada 3 jenis status. Nah, oke. Next. Selanjutnya ya, kita akan berbicara mengenai bagaimana pengaruh dari stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum. Nah, ini kajiannya agak mendalam ya, dibutuhkan analisis lebih lanjut nanti. Saya hanya akan menyinggung kulit-kulit luarnya saja ya, karena ini butuh nanti diskusi lebih lanjut. Nah, kalau hukum ya, kalau berbicara terkait dengan hukum dan stratifikasi sosial, sebenarnya ini problematika yang saat ini masih hangat gitu ya. Karena sering sekali digadang-gadangkan bahwa hukum itu dia runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, realitanya memang seperti itu ya. Seringlah kita mendengar contoh misalnya orang yang tidak punya apa-apa, si nenek pencuri singkong, pencuri sendal, kemudian dia dihukum, dipidanakan. Lain lagi misalnya ada koruptor yang korupsi sekian misalnya dia bisa bebas berkeliaran kemana saja gitu kan. Nah memang realitanya seperti itu yang terjadi di negara kita gitu. Maka nanti bagi mahasiswa ibu yang memang tamatan dari sarjana hukum ini adalah PR bagi kita semua ya. PR bagi calon-calon hakim, PR bagi calon-calon pengacara, bagaimana nanti agar semuanya itu mendapatkan perlakuan hukum yang sama gitu. Nah, jadi azas equality before the law ya. Jadi azas-azas persamaan persamaan di depan hukum itu memang benar-benar dapat direalisasikan gitu ya. Jadi kalau seandainya melakukan kejahatan nih, mencuri misalnya, ya, orang yang punya kekayaan itu dia mencuri, jadi anggap saja dia berada pada upper class ya, di kelas atas. Dia mencuri nih. Nah, si lower class misalnya seorang yang memang pekerjaannya serabutan itu dia juga mencuri. Maka otomatis dari segi perkara pidananya nanti mereka mendapatkan hukuman yang sama gitu. Jangan nanti dibeda-bedakan. Jangan karena hanya si kaya ini dia punya banyak duit, dia bisa melakukan segala macam itu, maka hukumannya diringankan atau bahkan tidak dihukum sama sekali. Sedangkan si lower class tadi yang tidak punya apa-apa, dia dipidanakan gitu. Nah, jangan sampai nanti seperti itu. Tapi ya itu dia, itu PR bagi kita semua nanti bagaimana bagi mahasiswa ibu yang memang calon-calon hakim, calon-calon pengacara, calon-calon advokat itu memang ciptakanlah bagaimana hukum itu adil seadil-adilnya sesuai dengan amanat UUD 1945 kita ya. Jadi kita tuh sama semua di mata hukum. Nah, itu dia. Oke, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel ini.